Siswami Kades Padawaras Kecamatan Cipatujah. Selamat siang Sampurasun. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait sosialisasi pendataan fakir miskin hari ini. Tapi Pak Kadisnya tidak ada. Pengen saya sih ada Pak Kadis. Karena ini penting untuk dibahas. Ini persoalan rakyat miskin, ini persoalan masyarakat di bawah. Terima kasih Pak Kadis. Saya ingin menyampaikan persoalan real di bawah, tidak hanya kata-kata, tidak hanya dibaca dalam buku, tidak persoalan pasal, tapi ini persoalan masyarakat di bawah, Pak. Tadi disampaikan bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Tasikmalaya itu 10%. Saya paling tidak percaya sama BPS. Saya tidak percaya. 10% dari mana 10%? Yang benar aja, Bu, Pak. Kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Persoalan-persoalan di Kabupaten Tasikmalaya, di desa-desa hari ini, coba lihat. Akibat tidak adanya kepala desa tidak bisa mengambil keputusan ketika sistem ini tersentralisasi di BPS, di JKN, BPJS, Dinas Sosial, di Kementerian Sosial. Kita hanya sebagai pelaksana di bawah, Bapak-bapak. Sementara masyarakat bersentuhan langsung dengan kita. Terjadi demo-demo karena pelayanan ke publik kurang maksimal. Tetap ke kepala desa Pak benturannya, ke perangkat desa. Tadi disampaikan Desil 1 dapat bantuan ini, bohong. Saya punya data, Desil 1 tidak mendapatkan apa-apa. Bohong. Ada operator saya, kalau Bapak ingin tahu, saya silakan ke depan, buka. Ada yang namanya masyarakat saya atas nama Oman, Desil 1 tidak mendapatkan apa-apa. Ada yang masuk Desil 6 malah dapat bantuan. Ada enggak rekan-rekan? Data macam apa coba? Turunlah ke bawah Bapak-bapak kali-kali. Coba cek ke desa-desa. Beri kewenangan kepala desa. Jangan hanya ini data dari pusat, kami cross check, saya komunikasi ke Dinas Sosial, hanya di read, hanya dibaca, tidak pernah dibalas. Apa perlu saya sebutkan satu persatu orang-orang yang pernah saya hubungi? Masih tersimpan, Pak. Tidak ada kepedulian. Saya ingin hari ini saya menyampaikan ini sampai ke Pak Bupati. Saya ingin ini disampaikan ke Pak Bupati. Sebenarnya seperti apa persoalan di bawah itu? Asli, Pak. BPJS dari mana datanya? Ketika masyarakat sakit, bawa kartu BPJS non aktif. Ada tunggakan. Anak baru lahir setahun berobat, ini yang berbayar. Yang berbayar tiba-tiba harus dibuatkan dulu aktif 2 minggu, tapi ketika lahir sudah dihitung pembayarannya sampai 700.000 sampai jutaan. Pak Kadis, tolong, kita harus turun. Persoalan sosial ini tanggung jawab kita, Pak. Bapak punya kepala desa 351. Yuk kita bareng-bareng audien dengan BPJS, Pak. Difasilitasi oleh Komisi 4 DPRD, Pak. Ini persoalan masyarakat, Pak. Saya komunikasi ke BPJS, minta tolong ini dibetulkan. Ini sudah dari pusat, Pak. Sudah dari sananya. Kami hanya kepala kantor cabang.
Apa cukup demikian jawaban ke masyarakat, Pak? Terus kami sebagai kepala desa kepada siapa? Harus komunikasi, membetulkan, menolong, melayani masyarakat, Pak. Apa yang disampaikan oleh Ibu tadi tidak ada yang salah, Bu. Betul dengan sistem itu. Dengan teori yang Ibu sampaikan betul. Realitanya jauh, Bu. Jauh, Bu. Saya mengalami sendiri. Di desa itu, Bu, pelayanan tidak dibatasi oleh waktu. Ambulan di puskesmas, di rumah sakit itu berbayar, bertarif. Di desa tidak ada, betul nggak? Mungkin itu Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama, Pak Kadis yang saya hormati, Ibu dari Kemensos RI, tadi ada anggota Dewan dari Komisi 4, harapan saya beliau masih di sini biar mengerti persoalan dan disampaikan, dibahas di Komisi 4. Saya tidak ada pertanyaan, cuman menyampaikan unek-unek saya persoalan di bawah. Seperti itu, Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sama, ya, sama. Hari ini yang disampaikan oleh BPS sebagai generasi bagi kita. Data asalnya ada DTKS, Regsosek dan P3KE digabung menjadi satu, menjadi data tunggal. Yang pada saat itu kita lebih berkecimpung di DTKS, walaupun ada juga Regsoseknya juga tembus kepada lapisan terbawah di susunan pelayanan masyarakat Pak Kades. Maka yang pahit peuheurna nanti Pak Kades teh nyapisan teh gitu, ya. Nah, kemudian hari ini persoalan yang muncul yang disampaikan barusan yang saya sempat rekam, bansos belum tepat sasaran. Gak usah ditepukin ini mah, ya. Bansos belum tepat sasaran. Ada yang harusnya menurut lapangan, menurut Pak Kades, menurut teman-teman di pengisi data, apalagi karena ini merupakan perangkat dari Pak Kades, cai menang ngagodok, iroh teh ngobrol cai kemasan, iroh teh minumna cai isi ulang, beda desil. Jigana mun iroh nginumna cai menang ngagodok mah desilna teh jigana hiji nepi kalima contohnya. Tapi lamun si iroh ngajawabna caina unggal dinten nginumna cai kemasan, saya yakin desilna 6 sampai 10. Loba lamun ditanya teu apal kuring hayang desil sabaraha kira-kirana. Isi tuh letak ini nih tim groncek nanti harus memastikan kamu ditinggali teh ulah ukur ditanya kumaha metodena, engke Ibu bakal ngajelaskeun dengan timnya. Saya akan minta itu di Zoom. Ya. Kan di urang mah Pak, punten Pak Kades, sok hoyong gaya. Mung disebutkeun teu boga motor. Ceici, ai ceici gaduh motor, sulang-sulang. Gaduh. Ya, gaduh. Ari motorna isi ceici, isi. Sok dipajakan. Oh, sok. Namina saha? Namina mah anu pun lanceuk nu salaki abdi. Selesai dina otakna ceuicih mah jeung Pak Eman hayang menang BPJS. Tapi saya yakin Pak, walaupun saya kitu pati apa, lamun ceuicih eta boga motor bari eusi bari dipajakan data icih pasti nepi ka Pusdatin. Pasti. Sabab begitu mayar teh kan aya data nikna. Pasti moal masuk desil 15. Tah kesalahan-kesalahan itu di lapangan terjadi hari ini. Nu akhirna kuduna dihanap sabab mung disebutkeun teu boga motor, sabab mung teu disebutkeun minum cai kemasan, akhirna desilna naik. Nah, nanti teman-teman setelah ini akan kita diskusi ulang melalui Zoom, melalui apa, sampai kumaha nanya, kumaha memastikan bahwa kakak rumah tangga itu betul-betul miskin kalau miskin, betul-betul tidak miskin kalau tidak miskin. Setelah itu baru data yang akurat, kebijakan Pak Bupati akan akurat. Begitu Pak.
Tapi dengan jaminan bukan KTP doang, tapi harus ada uang minimal 50% dari tunggakan. Saya pelaku kesehatan, Pak. Kedua, Pak, tadi bilang gak ada ini, lompat ke Bajenas, Pak. Alhamdulillah, Pak, dari dulu sampai sekarang belum cair-cair, Pak. Saya ngajuin, ditanya kenapa uangnya habis, gak ada, Pak. Maka terima kasih, Pak, memberikan motivasi buat saya untuk terus menghayal, Pak. Terus yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah basis data yang diambil BPS, Bu. Saya itu nangis, Bu. Pernah Pak Bupati bilang ketika kepala desa menandatangani surat keterangan tidak mampu, padahal dia itu tidak mampu, padahal dia mampu, berarti kita berbohong mendoakan dia untuk jadi miskin. Tapi yang jadi permasalahan hari ini tuh datanya banyak yang tidak benar. Ada rumah bagus, dia tidak punya tanah lagi, dah habis buat bikin rumah. Sedangkan basis yang diinput oleh mitra BPS itu adalah rumahnya pakai ubin tidak, ada kamarnya enggak, ada WC-nya, ada dapurnya enggak. Padahal secara ekonomi dia cuma punya rumah itu doang. Yang selanjutnya, Bu, ditanya kendaraan. Di saya banyak, Bu, satu rumah ada yang 3 motor, Bu. Tapi motor bodong, Bu, gak ada surat-suratnya. Kalau motor gak jalan, mereka gak bakalan bisa membiayai hidupnya. Karena mereka tugasnya motor palang, ngangkutan kai, Bu. Terus ada lagi, Bu, yang jadi pertanyaan. Rumahnya gak keurus, rusak. Kenapa rusak? Gak keurus. Karena dia kebunnya banyak. Paling dalam 1 minggu itu pulangnya 1 kali. Hari Jumat doang, itu juga pas pengajian. Datanglah data. Yang dapat bantuan adalah rumah yang jelek, kaya dengan aset, rumah yang bagus, ada aset motor, motor juga motor bodong, itu tidak ada bantuannya. Lantas ketika ada masyarakat yang datang ke kepala desa atau ke desa minta surat keterangan tidak mampu, yang jadi dasar saya menentukan dia tidak mampu itu dari mana. Karena yang ada di data hari ini itu mulai dari desil 1 sampai desil 5 di lapangan itu saya tidak percaya. Betul yang dikatakan oleh Kang Yayan, saya tidak percaya gitu. Karena saya pelakunya. Saya berharap Pak Kadis harusnya kalau berbicara tentang fakir miskin, Pak Kadis, terus dari DPP KAD, terus dari Dinas Sosial dan BPN, kita duduk bersama. Bapak Litbang hadirkan. Kenapa berbicara itu? Kenapa tidak ada yang menanyakan dalam pendataan dia itu punya aset apa, tanahnya berapa? Apakah mitra itu ada yang 100% nanya itu enggak? Tidak. Nanya, saya jumlah penduduk 7.410 jiwa, jumlah kakak 2.568. Saya siap ditanya kepada masyarakat, ditanya itu enggak? Pasti gak bakalan semua ditanya. Karena orientasinya dengan waktu sesingkat itu, data itu harus benar. Buruh letih? Oh, enggak tahu masalah buruh, Mbak. Tapi yang jelas, data itu, Bu, saya berharap oleh kabupaten kita berbenah dari dasar. Dasarnya mana? Apakah warga kita itu punya aset? Tidak. Aset dulu. Selanjutnya dari itu, ketika punya aset, ketika ada sensus, kita ngambil datanya dari desa aja, jangan ke bawah. Dan di bawah begini, Bu, ke pemerintah berdoa miskin, ke Tuhan berdoa kaya. Itulah yang terjadi karena mindsetnya yang salah hari ini. Cuman permasalahannya, kenapa tidak selamanya itu melibatkan pemerintah desa? Kita di desa hanya diberikan sebuah kebingungan. Termasuk hari ini Pak Kadis, yang bingung bagi saya adalah banyak BPJS yang non-aktif. Ketika mereka, masyarakat kita yang tidak mampu, butuh pemanfaatan BPJS, mereka tahu-taunya sudah ada tunggakan. Saya sudah lebih dari 5 orang yang diberi bantuan oleh saya untuk membayar tunggakan tersebut. Lantas kebijakan dari Dinas Sosial itu mau bagaimana?
Apakah setiap desa punya data berapa BPJS yang tidak aktif? Terus yang tidak aktifnya berapa tunggakannya? Itu tidak ada. Hanya sebatas bisa mengecek itu non aktif dan tidak aktif, aktif dan tidak aktif. Lantas ketika mereka masuk kepada pelayanan kesehatan dan terjadi hal itu harus bagaimana Pak Kadis? Dan tadi yang dibicarakan Pak Kadis itu bagus banget. Saya setuju Pak. Tinggal berbenah saja. Mungkin itu dasarnya yang pertama. Dasar basis datanya itu dari mana Bu? Ternyata di lapangan seperti itu. Yang kedua Pak Kadis, mari kita bersama-sama memperbaiki sistem pendataan tunggal di tiap-tiap desa, dari asetnya, dari kependudukannya, dari kependidikannya, kita data bareng-bareng. Saya siap Pak, di desa Gunung Sari sudah ada data berapa jumlah kakak, anggotanya berapa, pendidikannya apa, dapat bantuannya apa, termasuk asetnya berapa, tanah di mana saja, dalilnya itu saya sudah punya. Cuman apakah itu mau digunakan atau tidak, saya tidak tahu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf karena kaitan terkait fakir miskin, kaitan terkait pelayanan. Oh maaf, ada nih masukan Bu. Masalah bantuan. Bantuan dari dulu harus diperbaiki. Oke Pak, datang bantuan ini perbaiki. Yang anehnya datang lagi. Yang datang yang lagi itu yaitu yang sudah meninggal Pak. Masa orang kita selaku penyalur bantuan harus mengantarkan beras Pak ke makam? Meskipun itu bisa dilakukan dengan pergantian nama. Cuman yang jadi masalahnya bukan pergantian namanya. Yang jadi permasalahannya kenapa data itu muncul lagi. Itu aja. Itu Bu. Dan ada juga dari PKH juga permasalahannya gini. Yang dari PKH juga ada yang harus diperbaiki Pak. Kenapa yang harus diperbaiki? Katanya masyarakat yang sudah menerima bantuan 5 tahun itu bakal otomatis terhapus. Tapi nyatanya apakah itu masih tetap menerima bantuan atau tidak? Yang saya takutkan hari ini, takut mindset masyarakat saya adalah masyarakat bansos. Maka rubahlah sistemnya, rubahlah datanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.